Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua masih dapat bertemu, dapat saling mendengar suara melalui media suara Marturia. Saya berharap kepada Tuhan Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman, menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13, hingga ayatnya yang ke-35. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dan mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyelibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu, lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu berkatalah kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu mereka berbuat seolah-olah hendak meluruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka tidak mengenal Dia. Dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan Tuhan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Bersaudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas tentang penampakan Yesus Kristus yang selanjutnya. Beberapa hal yang cukup menarik. Yang pertama, menarik adalah murid-murid dua orang yang ditemukan Yesus di jalan itu sangat amat pintar dan sangat mengetahui Yesus Kristus melalui cerita-cerita. Yang kedua, pengenalan tentang Yesus Kristus yang sebenarnya. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini akan menuntun ketong untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan dari firman pada pagi hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketong baca ini firman, murid-murid dua orang ini digambarkan dengan sangat amat baik bahwa mereka memang sangat mengenal jalan-jalan atau sangat mengenal apa yang terjadi di Yerusalem pada masa itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selain mengenal apa yang terjadi di Yerusalem pada masa itu, mereka juga berbicara tentang Yesus Kristus pada saat mereka berjalan-jalan pada masa itu. Menarik karena apa yang mereka katakan tentang Yesus Kristus tidak menjadi sesuatu pembicaraan yang menggiring opini atau menggiring sesuatu hal yang bukanlah fakta, tetapi yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, sesuatu yang telah diwujud nyatakan, sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuatu yang ada dalam kitab-kitab para nabi, kitab-kitab Taurat, sesuatu yang benar-benar diwartakan dalam penginjilan. Tetapi dalam proses perjalanan itu Kristus mempertanyakan mereka dan mereka tidak mengenal Kristus. Ini yang menarik. Kenapa sampai mereka tidak mengenal Kristus? Saya coba bertanya-tanya, saya coba mencari. Ternyata kenapa mereka tidak mengenal Kristus? Karena mereka terlalu sibuk membicarakan Kristus, tapi mereka tidak secara sungguh mengenal Dia yang mana, yang seperti apa, Dia yang melakukan apa. Dia cuman yang mereka tahu bahwa Dia disalibkan, Dia adalah seorang nabi yang dapat menampakkan mujizat-mujizat, penyelamatan dan sebagainya. Tetapi secara sungguh-sungguh mereka tidak mengenal Yesus Kristus itu sendiri. Menarik. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu perlu ketong ketahui bahwa dalam ketempung kehidupan ini ketong juga sering seperti itu. Bukan sering, bahkan ketong juga bisa saja mengalami hal yang sama. Kenapa? Pernah tidak Bapak mau mendengar pepatah tentang orang bodoh akan lebih banyak berbicara ketimbang orang yang pintar, atau orang yang tidak berhikmat dengan orang yang berhikmat, atau orang yang sebenarnya tidak mengetahui atau tidak mengenal dengan orang yang benar-benar mengetahui segala sesuatu yang terjadi.
kedua orang-orang itu sangat digambarkan dengan spesifik dan benar-benar berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena kebanyakan kita ini mengetahui sesuatu, tapi lebih memilih untuk menilik baik-baik, benar-benar tahu, dia punya asal usul, benar-benar tahu apakah ini benar-benar informasi yang benar, atau betulkah ketong mendengar sesuatu yang menjadi informasi yang mendatangkan hal-hal baik bagi ketong pun diri, atau bagaimana. Atau ketong betul-betul tahu satu bidang pendidikan secara betul-betul, tapi ketong dipertentangkan dengan orang-orang yang tidak ada dalam bidang yang sama, tapi mereka lebih tahu tentang itu. Kan sering sekali itu terjadi dalam ketong kehidupan, sangat-sangat sering. Bahkan ketong bisa saja ketong adalah pelaku-pelaku yang melakukan hal-hal tersebut. Ketong malahan lebih tahu daripada orang yang sekolah. Ketong malahan lebih tahu daripada orang yang lebih kerja. Atau ketong lebih tahu cara parkir mobil ketimbang sopir yang membawa mobil. Iya kan? Tukang parkir lebih tahu banyak, dia omong paling banyak, tapi dia tidak tahu membawa mobil. Sama halnya dengan orang-orang yang bertemu dengan Yesus Kristus pada masa itu. Mereka menyibukkan diri dengan membicarakan Yesus Kristus, tapi sebenarnya mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya telah dinyatakan bahwa ia telah bangkit, ia telah hidup, dan ia memberikan kita semua kehidupan yang baru. Kristus itu yang mana? Seperti apakah dia? Wujud nyatanya seperti apa? Apakah dia benar-benar cuma rambut gondrong? Apakah dia benar-benar bangkit dengan tubuh yang benar-benar bercahaya? Apakah dia tetap menggunakan kain lenan? Ataukah dia masih seperti apa? Ataukah dia masih menggunakan pakaian terakhirnya pada saat di kayu salib? Atau bagaimana? Mengenal Kristus sesungguhnya bukan hanya soal berbicara, tetapi melaksanakan. Ingatlah bahwa ketong pun hidup ini, seumur ketong punya hidup dari ketong lahir sampai kepada kematian yang diberikan Yesus Kristus itu adalah sebagai suatu bentuk wujud nyata berproses untuk mengenal Kristus setiap harinya. Jadi bukan hanya baca firman hari ini, lalu ketong bisa omong tentang Yesus Kristus itu yang seperti ini. Tidak. Tetapi setiap harinya ketong memperbaharui ketong pun hidup dengan membaca, merenungkan, melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Jadi benar-benar tiap hari ketong mengenal Kristus dengan lebih baik. Jadi dengan kebangkitan itu ketong juga memperbaharui ketong pun iman setiap harinya. Bukan hanya sekedar baca, ngomong. Bukankah ini hal-hal yang sangat gampang dilakukan oleh setiap kita? Baca, omong, tapi perilaku nihil. Perilaku nol besar. Iya kan? Ketong selalu saja seperti itu. Hari ini saya mengajak bapak, mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan, ketong benar-benar secara sungguh untuk mengenal Yesus Kristus yang bangkit itu. Dengan cara apa? Dengan bersungguh-sungguh bersaat teduh dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar renungan akan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, serta melakukannya. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari. Biarlah dalam ketong punya rumah tangga, di dalam ketong punya kehidupan pribadi lepas pribadi, ketong tetap mewujud nyatakan kasih Kristus, berkat Kristus, dan Kristus itu sendiri menjadi nyata dalam ketong pun diri. Jadi orang-orang mengenal Kristus dari kita. Seperti itu.
Janganlah menjadi orang-orang yang cuma sibuk membicarakan firman Tuhan, tetapi tidak mampu melakukannya. Sibuk hanya baca satu pasal, tapi seolah-olah menggambarkan satu kitab. Tidak. Tetapi secara sungguh-sungguh betul-betul membaca firman Tuhan dan memperkaya ketemu kehidupan tentang pengenalan akan Kristus itu. Selamat menjadi berkat dimanapun kotong berada. Tuhan senantiasa mencukupkan ketong. Amin untuk firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami diajak untuk senantiasa mengenal Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih benar, dengan betul-betul mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup itu. Pada hari ini juga Tuhan, kami mendoakan pribadi lepas pribadi, pergumulan kami, suami, anak, istri kami, orang tua kami, pendidikan kami, pekerjaan, pelayanan kami, setiap kami yang masih dalam bimbingan skripsi, setiap kami yang masih dalam ujian sekolah, setiap kami yang masih dalam proses mencari pekerjaan. Apapun yang kami gumulkan di dalam Tuhan, di dalam duka kami, sakit kami, sukacita kami, syukur kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami senantiasa diberikan hikmat kebijaksanaan untuk mampu melakukan segala pergumulan kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang berdoa. Amin. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Mama semua.